Update terbaru setelah ditetapkannya tersangka kasus dugaan PTN tersebut sekarang seperti apa? Jadi begini, perlu saya sampaikan bahwa sampai saat ini Kejaksaan Agung sudah memeriksa 148 saksi, dan hari ini juga ada saksi yang diperiksa namun belum kami rilis, ya. Tadi sore kami rilis. Kemudian sudah menetapkan 16 tersangka di perkara Komunitas Timah 2015 sampai 2022. Nah, itu perkembangannya, ya. Dan kita akan terus melakukan satu upaya pemeriksaan, baik saksi-saksi yang sudah kita periksa dan tangkap pendalaman, dan saksi-saksi lain yang memungkinkan terlibat dalam perkara ini. Silakan, ya baik. Artinya seluruh tersangka sekarang masih ditahan di Kejagung, ya Pak? Tersangka-tersangka ini, ya, sebagian ditahan di rutan Kejaksaan Agung Cabang Salemba, ya, dan ada juga kita tahan di beberapa kejaksaan negeri yang ada di Jakarta. Ada Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan juga di seluruh yang ada di Jakarta. Karena tidak boleh antara para tersangka ini melakukan komunikasi dalam penjara, dalam rutan. Berarti berbeda. Untuk perkara ini, ya, yang aset-aset yang disita oleh tim penyidik, ya, itu sudah semua rilis, ya, terkait dengan alat berat, ya, beko yang digunakan, hampir 100 beko kita dapatkan di sana, beberapa tempat penjagaan dan penyitaan, dan khusus untuk ARN, ya, kita sudah sampaikan tadi bahwa kita telah melakukan penyitaan uang rupiah sebanyak 10 miliar dan uang dolar Singapura sebanyak 2 juta dan beberapa perhiasan yang kita sita di banyak jangka. Tetapi untuk perkara atas nama tersangka AR ini belum ada yang melakukan satu penggeledahan penyitaan. Mungkin dalam waktu dekat dan penyidik akan melakukan hal tersebut. Pak, kejahatan yang dilakukan oleh Harvey itu seperti gimana sih Pak, korupsinya? Jadi ini apakah perjalanan pajak? Iya. Buktinya kita sudah menetapkan 12 orang, ya. Yang khusus untuk HM yang tertahan kemarin itu, ya, beberapa modus operandinya adalah mereka mengumpulkan para penambang ilegal di lahannya milik PT Timah, ya. Kemudian mereka berusaha juga mengumpulkan beberapa PT yang punya sekretar, ya, untuk yang tadi, yang ilegal tadi untuk menyewa sekretar dan menyewa harta. Nah, dari kegiatan tersebut mereka mengumpulkan sejumlah uang, ya, yang nantinya digunakan untuk CSR, ya kan. Nah, tetapi setelah kita deteksi uang-uang tersebut digunakan saat tidak, sehingga dengan perkara yang terkait dengan HM ini ada benang merahnya dengan HMM yang kita tahan 2 hari yang lalu, ya, tersangka yang dilunas, ya. Jadi uang yang sebagian mereka yang memanfaatkan, sebagian diserahkan kepada HRM, dan untuk kepentingan CSR ternyata HRM juga menggunakan untuk kepentingan usaha dalam ini DKJ dan untuk kepentingan pribadi. Bisa menyatakan seperti itu, ya. Tetapi tim penyidik masih tetap bekerja. Dalam waktu dekat mungkin ada lagi mungkin orang-orang yang bisa dikenakan untuk bertanggung jawab terhadap perkara ini. Kita lihat, dan AKM saya bilang itu ada hubungan kerjasama dan ada benang merahnya, ya. Mereka sama-sama tadi mengusut uang untuk kepentingan KSR, tapi pakai lapangan adalah uang tersebut dari bisnis perusahaannya, dan sebagian kalau sudah begitu tidak sampai jauh itu, ya. Jadi yang jelas siapa yang bertanggung jawab, apa yang mereka lakukan, ya, siapa yang memberikan keuangan negara dan apa yang mereka dapatkan. Itu dulu yang kita teliti dari teman-teman para tersangka yang pasti kita tetapkan. Kalau misalnya nanti melebar ke depan,
digunakan tidak sesuai pencucian uang, itu nanti penyidik yang menentukan. Kemungkinan akan diperiksa Pak. Nah, kita belum bisa bicara kemungkinan, karena Puspinkum itu bicara apa yang sudah kan semua kemungkinan itu bisa terjadi. tersangka selanjutnya ya. Tapi tadi menjelaskan Pak, benar kan dari 2015 bikin komisi berjamaah ini? Benar, jadi yang kita lakukan satu proses penyidikan sekarang ini adalah penambahan ilegal ya PT Timah Tbk di tahun 2015 sampai 2022. Sedangkan keterlibatan daripada tersangka AN ini adalah 2018 dan 2019.